Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Bulat pipih Boyolali, nyari apel di gorong-gorong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir lagi, datang lagi di channel Doni Gondrong ini. Saya doakan teman-teman semua sehat selalu dan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita masuk segmen Go Mampus lagi teman-teman. Gondrong masuk kampus. Nah, dan di sini sekarang saya bersama narasumber. Di sini beliau adalah mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November. Nah, ITS dan tepatnya di Kota Pahlawan gitu ya, di Surabaya. Nah, dia nanti mungkin bisa memperkenalkan dirinya dan sharing-sharing tentang apapun itu, bagaimana masuk ITS, terus beliau ini adalah jurusan apa, dan nanti teman-teman bisa menyimak sampai akhir. Mungkin langsung saja Mas ya. Selamat datang di channel Doni Gondrong. Boleh perkenalan diri dulu Mas? Mungkin sama teman-teman semua yang ada di rumah. Ya teman-teman, oke. Aku biasanya dipanggil Ilham sih. Nama lengkapku Muhammad Ilham Akbar. Ya, aku ini di Fisika ITS, itu Fakultas Sains dan Analitik Data. Yang mungkin beberapa waktu yang lalu itu fakultasnya enggak itu ya namanya. Jadi aku udah mengalami 3 kali perubahan nama fakultas. Nah ini yang terakhir itu fakultas ini gitu. Fakultas apa tadi Mas? Sains dan Analitik Data. Sains dan Analitik Data. Iya. Nah, terus Mas Ilham nih masuk di channel Doni Gondrong ini. Saya mau Mas Ilham sharing-sharing tentang pengalaman Mas Ilham selama menjadi mahasiswa fisika ya Mas ya, fisika murni tadi jurusannya di Institut Teknologi 10 November. Nah, bentar Mas, mungkin Mas Ilham bisa menjelaskan nih, kan ada yang namanya pendidikan fisika, terus ada teknik fisika sama fisika murni. Fisika murni. Nah, itu bedanya apa sih Mas? Kalau misalkan dari ketiga ilmu ini tadi? Ya, jadi mungkin kalau teman-teman kayak di ranah waktu SMA gitu kan, itu biasanya kan ada yang ngajar fisika dan sebagainya ya. Itu biasanya kuliahnya ini pendidikan fisika. Karena apa sih pendidikan fisika itu? Jadi kayak pendidikan fisika itu ya diajarkan fisika dan diajarkan nantinya itu untuk sebagai pengajar seperti itu. Jadi guru ya Mas ya? Ya. Jadi kan orang apa yang diajarkan gitu kan? Ya artinya kan psikologi anak. Oh benar. Bagaimana? Apakah nanti dengan cara ini tuh benar atau enggak? Itu. Nah, sedangkan kalau fisika murni sendiri itu lebih ke memang sains fisika. Jadi tidak diajarkan tentang mengajari tentang kayak psikologi anak dan sebagainya. Jadi artinya ya khusus untuk fisika. Nah, tadi maksudnya itu ya teknik fisika. Nah, kalau teknik fisika itu maksudnya ke industri, teknik industri. Jadi biasanya ada yang ke fakultas teknik atau teknik industri. Apa sih gitu kan? Apa yang membedakan tadi teknik fisika itu kayak gimana? Ya tetap diajari fisika, tapi dalam skala industri, dalam skala terapan. Jadi lalu apakah fisika murni tidak masuk ke dalam skala terapan? Tidak, ya itu bisa, hanya saja titik beratnya ada di riset. Oh, riset. Ya. Siap. Udah tahu ya teman-temannya, tadi ada 3 pokok bahasan. Misalkan teman-teman nanti ingin masuk di pendidikan fisika, ingin masuk di teknik fisika, dan ingin masuk di fisika murni. Jadi teman-teman di rumah yang ingin melanjutkan perkuliahannya,
yang melanjutkan sekolahnya di bangku perkuliahan, teman-teman harus bisa membedakan antara tiga ini tadi. Jangan sampai teman-teman salah milih nih. Teman-teman ingin masuk atau ingin menjadi guru fisika tapi masuknya ke teknik fisika, berarti kan kurang cocok gitu. Tapi ada ya Mas ya yang seperti itu. Ada. Jadi kayak di lapangan yang kita tahu gitu kan, banyak kan kayak di SMA mungkin ya dia ngajarnya fisika murni, lulusan fisika murni, terus lulusan teknik fisika tetapi masih bisa jadi guru, tapi nggak banyak Mas ya. Memang karena udah ada spesifikasi dalam bidangnya pendidikan fisika. Nah, oke Mas, mungkin teman-teman masih belum tahu nih Mas Ilham ini asalnya dari mana Mas? Tadi belum menyebutkan kota asal. Asalnya dari Jombang. Oh, Jombang. Ya. Jombangnya mana Mas? Jombangnya ini Cukir, itu kecamatan Diwe. Oh, itu dekat pesantren Tebuireng Mas ya? Ya, dekat. Jadi Cukir itu kalau Tebuireng itu dusun. Oh, dusun. Ya, kalau Cukir itu desa. Ya, jadi di dalamnya. Siap. Nah, terus Mas Ilham nih bisa menceritakan dong dulu itu Mas Ilham SMA-nya seperti apa hingga sampai saat ini Mas Ilham bisa menjadi mahasiswa Fisika Murni di Institut Teknologi 10 November. Oh ya, Mas Ilham semester berapa? Ini sekarang berarti kan semester 5 untuk masuk ke semester 6. Oh, berarti semester 6 bisa dikatakan sekarang udah semester 6. Oke. Nah, boleh sedikit cerita Mas pengalamannya dulu ketika SMA sampai sekarang menjadi mahasiswa Fisika Murni di Institut Teknologi 10 November hingga semester 6 nih. Berarti kan Mas Ilham bisa dikatakan sebentar lagi mau lulus gitu. Apa Mas Ilham mau 7 tahun? Wah. Enggak, masalahnya kalau ada yang bayarin UKT-nya enggak apa-apa. Oke. Aduh, siap. Nah, boleh Mas sedikit cerita bagaimana pengalamannya dulu? Ya, Mbah. Jadi Mbah Doni nih, Mbah Gondrong ini tuh seangkatan sama saya. Ya. Jadi dulu saya SMA ya Mbak ya, sekelas, sekamar. Jadi 3 tahun sekelas sekamar sama Mbah Gondrong ini. Ya, dulu SMA-nya di SMA Trensain. Jadi SMA yang mana SMA swasta, mungkin di Jombang SMA swasta, di bawah naungannya Yayasan Tebuireng, Pondok Pesantren Tebuireng, yang mana ideologinya itu atas rangkuman dari Pondok Pesantren Tebuireng cabang Mas ya. Ya. Masih dikatakan cabangnya Pondok Pesantren Tebuireng teman-teman gitu. Yang mana membawa ideologi Trend Science. Benar, Trend Science. Pesantren Science. Kalau kayak teman-teman ingin tahu apa sih Trend Science itu ya, mungkin itu ya, Mas. Bisa melihat di Instagram lah ya. Jadi Instagram, profil sekolah kami gitu ya. Ini Mas sedikit promosi. Oh ya, berarti Mas Ilham dulu masuk fisika ITS fisika murni ITS itu jalur apa dulu Mas? Dulu jalur senam PTN. Jadi memang waktu itu kan kita itu angkatan kedua ya Mbak ya? Angkatan kedua. Ya, kami angkatan kedua. Expose ya. Siap. Expose, oke. Angkatan kedua ini tuh artinya sekolah baru ya. Dulu jatah senam PTN cuma sedikit ya Mbak ya? Cuma sedikit. Namanya baru 2 tahun, akreditasi baru turun juga. Benar. Hanya dulu itu gini, kan orang kan pasti mikir, senam PTN itu kalau kakak kelasnya itu udah masuk di kampus-kampus yang besar, mungkin kayak ITS, kampus-kampus negeri itu peluangnya semakin besar. Lah itu tapi membuktikan tidak selalu gitu. Tidak selalu. Iya kan? Berarti bisa membuktikan bahwa meskipun kita lulusan di SMA yang baru dan kita baru angkatan 2 tapi tetap bisa membuktikan. Berarti Mas Ilham sendiri mumpuni untuk masuk di jurusan fisika murni ini di ITS dengan jalur undangan ya Mas ya. Iya. Karena senam PTN bisa dikatakan undangan. Nah, teman-teman nggak seperti jalur SBMPTN yang memang harus tes tulis dulu, harus bimbingan dulu mungkin teman-teman di rumah, dan ada jalur mandiri yang memang teman-teman membiayai kuliahnya sendiri dan relatif lebih mahal daripada jalur senam PTN dan SBMPTN. Tapi ini Mbak, perlu ada catatan ya. Sebenarnya untuk SBM dan senam PTN itu memiliki bayarannya ini UKT yang sama. Kalau di ITS bukan sama, dalam artian nantinya akan sistematikanya itu sama. Sistematikanya sama. Ya. Jadi kan nantinya kalian teman-teman kan mungkin udah lulus dari SBM senam PT atau senam PTN itu
ya masuk ke dalam sistematika yang sama. Jadi mengupload berkas-berkas yang mana nentuin nantinya UKT-nya berapa. Oh, siap. Jadi kalau memang semisal teman-teman kayak senam PTN mungkin kan biasanya targetnya yang kampus tinggi. Lebih mungkin kayak ITB gitu UI kan. ya Mas ya. Ya, mungkin ke situ terus nih apa nggak keterima atau gimana, terus kepingin SBM. Itu sebenarnya nggak usah takut untuk kayak nantinya wih bayarnya tambah larang, enggak sih sebenarnya. Jadi tambah larang, tambah mahal ya. tambah mahal. Oh, ya. ini campuran ya teman-teman karena Mas Ilham ini juga dari Surabaya, dari Jombang gitu. Jadi Jawanya Jawa kental gitu ya. Jadi teman-teman kalau nggak tahu istilah-istilah Jawa nanti bisa tanya lah. Misalkan larang tadi mahal seperti itu. Oke, lanjut Mas. Ya. Jadi nggak usah takut. Jadi upload berkasnya nanti sesuai gimana. Ada banding UKT juga nantinya. Nah, itu yang bisa dilaksanakan bisa kalian lakuin gitu. Jadi nggak untuk zaman sekarang itu nggak usah takut nggak bisa bayar kuliah sih. Jadi artinya insya Allah bisa gitu loh. Beasiswa ada nggak Mas? Beasiswa Banyak. Oh, di ITS sendiri ya? Jadi beasiswa itu nanti dari ITS sendiri itu yang ngadain atau dari beberapa perusahaan itu biasanya nyertain gitu, kayak beasiswa kayak entah itu bulanan atau gimana, itu kalian bisa cari searching itu sebenarnya banyak gitu loh. Nah terus berarti tadi Mas Ilham kan jalur masuk dari senam PTN, dan Mas Ilham sendiri adalah lulusan Tebu Ireng ya, pondok pesantren juga. Teman seangkatan saya, seperjuangan saya dulu Mas Ilham ini, dan di sini saya ingin Mas Ilham memberikan pengalamannya dulu ketika menjadi siswa, terus sekarang menjadi mahasiswa, jurusannya fisika murni di Institut Teknologi 10 November. Nah, Mas Ilham kan dari Jombang nih, dari Jombang. Nah, biasanya orang Jombang ini terkenal lembut gitu, bener nggak? Orang Jombang ini terkenal lembut nggak? Iya. Iya, memang iya. Kalau kayak terkenal lembut memang ya. Jadi untuk kayak dulu awal-awal mungkin temen kayak kan pasti ya di sini Surabaya sama-sama merantau, ketemu dari beberapa daerah gitu kan, terutama daerah-daerah yang Jawa Masian. Itu kan kayak ya anak Surabaya sendiri atau apa itu yang tahu Jombang biasanya bilang lembut gitu kan, karena apa ya hubungannya sama teritorial daerah kan ya. Jadi kayak gitu. Lah, lembut dan enggak itu kan tergantung nantinya bagaimana menyesuaikan daerah. Kalau lembut bisa di Jombang. Tapi kalau di Surabaya itu paling khasnya Mas di Surabaya, paling khas. Cuk. Itu ya teman-teman, jadi kalau teman-teman main ke Surabaya jadi cuk itu, jancuk itu ya, jadi kayak kata-kata yang memang apa ya, menggambarkan arti kesayangan. Nah, teman-teman jadi jangan kayak menjudge bahwa jancu atau cuk itu sebagai kata-kata yang jelek. Nah, itu bisa kalau kata dan enggak selalu buruk loh ya. Karena kata Sujiwo Tejo juga bahwa jancu ini adalah sebuah kemesraan antara sahabat satu dengan yang lain. Kayak Mas Ilham ini misalkan panggil saya Cuk kayak gitu, saya juga manggil oh Cuk gimana kabarnya. Nah, itu bukan hal yang apa ya, jelek gitu, tapi di sini keserasian saya dengan Mas Ilham sebagai seorang sahabat. Nah, Ya. bener ya Mas ya? Bener. Nah, Jadi, terus gimana Sok? Sedih, Cuk. Marah, Cuk. Terus seneng, Cuk. Semuanya Cuk. Diputusin pacar? Cuk. Dapat pacar? Cuk. Oke, siap. Nah, terus suka dukanya nih Mas Ilham kan tadi ibaratnya Jombang Surabaya itu sekitar berapa jam Mas? Kalau normal ya, relatifnya kata-kata 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, itu biasanya Mas Ilham kuliah lagi tuh naik apa Mas? Naik motor sih sebenarnya. Naik motor. Ya, karena sebenarnya lebih murah, ya hitungannya lebih murah naik motor. Angkutan umum. Oh, angkutan umum Iya. kalau lebih murahnya. Ya kan kalau bis kan berapa? 12.000 gitu biasanya. Kayak Jombang Surabaya itu. Tapi kalau kan weekend. Oh, weekend. Kan biasanya balik kan kadang weekend. Karena Mas Ilham sendiri kan 2,5 jam ya. Iya. Berarti misalkan Jumat hari terakhir kuliah pulang, nanti Minggu balik lagi. Oke. Tuh kalau bisa sebenarnya, kalau bisa libur. Siap. Karena kan ada itu plesetan ITS. Apa plesetan? Iso tuku sangar. ITS iso turu sangar gitu ya teman-teman. Jadi itu artinya kalian bisa tidur itu sudah hal yang sangat sempurna gitu. Padahal di sini itu
mahasiswa kayak Mas Ilham ini sulit banget untuk tidur gitu kan, karena kuliahnya juga padat gitu kan, mahasiswanya juga ambis gitu. Nah, sukanya mungkin bisa dikatakan ini ya Mas ya, dekat ya Mas ya, dekat atau ibaratnya gini, beda jarak antara Mas Ilham kuliah di ITS dengan di ITB kayak gitu ya, bisa dikatakan sukanya dekat lah dengan kampung halaman seperti itu. Sebenarnya nggak juga sih. Oke. Bener ya sih. Benar. Suka itu sebenarnya nggak ada ya suka ya. Sebenarnya bagaimana kita menyikapinya. Oke. Mungkin syukur ya, bersyukur. Iya, Hmm. kalau kita kayak mensyukuri apa yang ada ya, yang kayak kita jalani ya, mungkin bisa dianggap suka gitu, kayak menyenangkan gitu. Tapi kalau seandainya kita anggap itu semuanya adalah beban apa ya, pasti nggak ada. Ya menganggap duka berarti Duka Mas. terus ya. Berarti tergantung penangkapan kita atau perspektif kita terhadap apa yang sudah ditakdirkan gitu Mas. Oke, benar. Nah, terus ini Mas, saya mau menanyakan nih Mas Ilham tadi jurusannya Fisika Murni di Institut Teknologi 10 November. Nah, itu kira-kira Mas Ilham bisa nggak menggambarkan secara general saja gitu. Misalkan saya sekarang lulusan SMA dan ingin mencari perkuliahan gitu. Nah, terus saya punya mimpi nih, saya ingin masuk di Fisika Murni, tapi saya belum tahu nih Fisika Murni itu nanti ngapain aja, terus pelajaran yang dipelajari apa, terus prospek kerjanya seperti apa. Nah, itu Mas Ilham bisa menggambarkan nggak? Oke. Secara general lah. ITS ya. Wih, fisika. Oke, ITS sendiri mungkin ya kalau kalian nggak kuat sini ya nggak usah masuk. Iya kan? Ya maksudnya artinya kalau kalian cuma bilang kayak ITS itu wow gitu kan. Wow, dari beberapa kampus kan, ITB, UI, UGM, mungkin UNER. Benar. Lah termasuk kan wow gitu kan. Kayak pingin gitu. Tapi mau jadi apa, kalian jalaninya itu tergantung kalian. Sebenarnya kayak gitu. Iya kan? Kalau kalian nggak kuat ya sama aja beban, mending kuliah di tempat lain gitu kan. Nah, fisika sendiri tadi kan menganuankan fisika sendiri itu apa gitu kan, ngapain aja fisika itu, ngapain aja kan. Fisika itu fisika murni ya, mendasar. Fisika sendiri itu mendasar. Jadi sebenarnya kita punya lambang sih, fisika itu ada lambangnya, ada lambang himpunannya. Lambang himpunan. Ini jaket himpunan sih, jaket himpunan. Sakral ini kalau di ITS. Siap. Ini lebih sakral ini daripada alma mater. Benar. Ini 110 ya. Jadi satu itu terdepan dalam ilmu sains. Terdepan dalam apa, kayak kan ilmu sains itu apa aja itu kan, ada fisika, kimia, bio, itu yang mendasari kan. Fisika, kimia, bio, benar-benar. Yang mendasari kan. Jadi yang mendasari entah kalian teknik apapun lah, sains itu kan, fisika itu yang mendasar. Karena kalau kalian lihat ke sejarah sebenarnya, ya itu fisika gitu. Fisika yang paling pertama. Bukannya matematika, Mas? Matematika itu bahasa. Oh, matematika itu ada bahasa berarti. Bahasa. Ya? Jadi kalau beda. Jadi matematika itu ada nanti tools dari fisika, kimia, bio ini tadi. Oh, alat berarti. Alat. Jadi kalau kayak kalian kan ngobrol gini, kita manusia, gitu kan? Aku sama Doni ini sama-sama manusia. Kita bertukar lewat apa? Suara. Iya, lewat komunikasi, suara, lewat bahasa. Oh, yaitu benar. bahasanya matematika. Oh iya. Sains alam, bahasanya adalah matematika. Matematika bahasanya. Jadi kalau kalian kayak, wih, aku ngerasa nggak bisa matematika, aku minim logika matematika, itu ya kayak kesalahan masuk sains. Sebenarnya seperti itu. Berarti kesalahan masuk fisika, kimia, biologi. Iya, walaupun kayak mungkin biologi gini, biologi nggak ada membaca, menghafal. Sebenarnya ke konsep matematika itu bukan hanya menghitung saja, tapi berpikir logis. Lah, biologi itu betul membaca, tapi ya harus memiliki keruntutan logika yang benar. Keruntutan logika benar. Nah, jadi paling mendasar itu aja, itu sudah masuk ke matematika sebenarnya, itu bahasa kita. Nah, itu. Lah,
Itulah yang kenapa matematika itu tadi yang masnya bilang Alat ya, alat bisa gitu. dikatakan toolsnya itu Ya, ya. sedangkan ilmu alam itu sendiri Mm-mm. ya itu tadi didasari 3 pilar. Mm-mm. Sebenarnya seperti itu. Mm-mm. Lah, fisika murni yaitu fisika. Lah, kita tahu sebenarnya fisika itu cukup luas. Gitu kan. Mm-mm. Jadi mungkin teman-teman banyak yang baca gitu kan. Kayak teknik-teknik di kampus-kampus utama mungkin ITS ya, kita bicara ITS banyak gitu kan, mulai teknik instrumentasi, teknik mesin, teknik apa lingkungan, teknik sipil, bahkan teknik informatika gitu kan. Mm-mm. Itu semuanya ya ilmu-ilmu alam. Ilmu sains ya, Mas. Iya, ilmu-ilmu sains gitu kan. Cuma dan itu dasarnya apa ya tadi? Sebenarnya seperti itu. Mm-mm. Oke. Nah, ya itu sih. Jadi Terus yang yang dipelajari fisika itu, berarti mendasar ya, Mas ya. mendasar. Jadi fisikanya pun fisika mendasar. Jadi anggap contoh gini, kalau teknik itu menerapkannya ya dari ilmu fisika. Kalau fisikanya lebih mendasar lagi. Jadi mungkin akan nantinya itu akan kalian dibagi kayak cabang. Mungkin elektrik. Jadi kan di fisika sendiri itu ada peminatan yang mana merujuk pada pembahasan khusus, topik khusus. Ada instrumentasi, teknik instrumentasi, bukan teknik instrumentasi, bidang instrumentasi. Itu artinya instrumentasi dan elektronika sebenarnya, elektro. Jadi listrik kalian nanti kalau di SMA yang listrik itu dia akan mendalam di situ. Iya, Bidangnya siap, di situ. siap. Lalu kayak optik, Ya. Kacamata kayak gini ya. Ya kayak kacamata itu nantinya sebenarnya optik gak hanya berhenti di kacamata. Dia bisa kayak masalah cahaya itu bisa masuk ke optik sebenarnya. Itu. Nah, kayak apa laser, mungkin kabel itu bisa masuk ke optik, fiber optik itu kan itu artinya riset dalam suatu bidang khusus udah. Lah, lalu apalagi bahan material. Jadi kayak logam. Jadi karakter logam bagaimana, besi ya, Mas ya berarti. Iya. Logam, komposit itu pun nanti bahan dipecah lagi, ada bahan yang logam, ada komposit. Lah, nanti bidangnya akan bidang merujuk pada ya udah bahan-bahan. Nah, lalu ada fisika teori. Fisika teori. Nah, ini mungkin serem ya kan ya. Serem. Kenapa Mas seremnya kok bisa mengatakan serem fisika teori ini? Ya, dari sebenarnya fisika yang sampai sekarang masih benar-benar lanjut untuk yang masih banyak tanda tanya ya di dalam dunia fisika itu ada di bidang fisika teori. Baik, kenapa? Ya kalian tahu mungkin teman-teman tentang relativitas, tentang dilatasi waktu, tentang alam semesta ini, Big Bang dan sebagainya itu ada di fisika teori. Dan ada mata kuliah wajib kuantum. Siap. Itu adalah mata kuliah yang ditakuti yang wajib itu. Semua wajib mengambil. Itu yang ditakuti. Yang ditakuti ya. Itu kira-kira Mas Ilham belajar kuantum itu berapa hari nggak tidur, Mas? Enggak, kan itu mata kuliah 1 semester ya. Jadi tersisanya cuma 1 semester ya? Ya, 1 semester jadi ya Kak. Ya tergantung bagaimana kalian. Tapi pada umumnya setengah lebih dari kelas tidak lulus. Bahkan ada yang tidak lulus sampai 2 kali gitu. Waduh, siap. Jadi harus benar-benar teman-teman ketika ingin tadi masuk fisika ya, mungkin bisa dikatakan nggak hanya fisika murni ya, Mas ya? Ya tadi sebenarnya belum selesai, Mbak. Fisika teori banyak. ada lagi. Ada lagi berarti. Tentang kebumian. Geofisika berarti. Ya, kayak geofisika, ada teknik geofisika loh ya. Nah, ini tapi bidangnya ke kebumian. Jadi kalian mempelajari ya, Pak, tentang tambangan seperti itu kayak emas, minyak itu sebenarnya kayak tentang ya hubungannya kan mungkin kalian teknik geofisika atau kayak tahu tentang teknik geofisika dan sebagainya ya, yang tentang mempelajari bumi dan sebagainya. Di situ itu di fisika juga dipelajari. Jadi mungkin gini, kalian fisika murni itu sebenarnya sangat-sangat mendasar sekali untuk S1 ini. Makanya nantinya setelah kalian setengah dari perjalanan, kalian akan menemukan apa ya, kayak merucut pada kayak mungkin lebih minat di sini. Akhirnya mempelajari lebih dalam di situ. Nanti mungkin kalau kalian ingin lanjut studi ke S2 dan sebagainya, ya merucutnya ke bidang yang kalian tadi keluarin. Yang kalian pilih gitu. Tapi siap. Apakah itu kayak paten gitu kan? Kayak temen-temen harus kayak gini atau kok sekarang kayak gini? Enggak. Jadi yang aku sebutin tadi sebenarnya itu gini, bisa kalian kombinasikan, bisa kalian kayak
nggak harus paten kayak, wih ini aku kalau ini nggak mau belajar ini, aku nggak, karena apa? Sifatnya ada dinamis. Oh, dinamis. Ya, Berarti jadi menyesuaikan kondisi ya. ya, jadi misal kalian mau kayak bidangnya bumi, gitu kan. Tapi aku pingin alat pendeteksi gempa bumi. Maksudnya prediksi nantinya beberapa jam sebelumnya. Kalian mau buat alat yang sifatnya real time pakai IoT gitu kan. Ya berarti kalian harus belajar tentang instrumentasi. Gitu kan. Artinya, yang listrik tadi Mas ya? Iya, artinya itu tergantung kalian nantinya mengambil mata kuliah. Jadi ambillah mata kuliah ini yang buat apa ya teman-teman, entah itu udah masuk ke kayak udah masuk kuliah atau sebagainya masih bingung ya, karena mungkin aku dulu waktu maba itu bener-bener bingung. Seolah-olah kayak gini, misal wis aku pingin teori gitu kan, Seakan-akan gampang. bukan, seakan-akan semuanya itu kita kayak membabi buta kepada satu bidang. Tapi ingat, fisika itu terlalu luas, maksudnya luas banget gitu kan. Nggak bisa untuk di era sekarang, itu nggak bisa kayak kita sepaneng di situ. Misal, aku bumi, aku nggak mau tentang listrik, aku pingin belajar ini toh, gitu, nggak bisa. Jadi itulah yang mengapa gini, entah kalian nanti apa ya, buat kayak temen-temen, entah kalian nanti mau masuk jurusan fisika atau gimana, jangan kayak merasa cukup terhadap pengetahuan yang kalian kalian dapat gitu. Karena di era yang sekarang, era modern ya, itu yang sulit itu adalah membuat sistem. Yang aku maksud membuat sistem itu adalah itu tadi, kayak aku contoh, aku mau buat alat ini karena itu kebutuhan. Kalau mungkin kalian hidup 100 tahun yang lalu mungkin no problem, tapi kalau hari ini nggak bisa. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kalian membabi buta terhadap satu hal itu nggak bisa. Gitu. Paham. Anggap aja gini, kalian suka mungkin ambil jurusan itu tadi, mesin, teknik mesin gitu atau apa. Nggak bisa kalian kayak mau pokoknya isu bener sepeda motor, mobil, nggak bisa. Sekarang apa? Ada mobil listrik. Iya kan? Nggak usah pakai mesin Mas ya. Atau Iya, mesinnya bahan bakarnya. bukan combustion, bukan pembakaran, tapi energi listrik. Nah, artinya kalian nggak bisa kayak hanya mempelajari mesin yang combustion aja, yang pembakaran nggak bisa. Gitu. Harus berarti iya. mau yang lain juga Iya. Mas ya. Berarti kita nggak boleh ambisius cuma dalam satu bidang itu. Iya. Oke. Why siap, kenapa? siap. Terus why kenapa kok fisika kayak, mungkin ini bukan promosi ya. Tapi why kenapa termasuk fisika itu adalah sesuatu jurusan yang menurutku adalah worth it untuk kalian, kayak wah aku ngambil fisika itu worth it. Kenapa? Karena kalian akan diajar konsep berpikir. Jadi karena aku bilang tadi riset ya, artinya kalian diajari untuk berpikir mendasar. Seperti kayak tadi, kenapa ini bahan ini bersifat seperti ini. Nah itu mendasar, dimana kalian sudah diajari seperti itu, tinggal bagaimana kalian nanti menerapkannya. Nah itu adalah PR yang mungkin di jurusan fisika itu tidak kayak diajari banyak. Nah itu namanya apa ya, aku bilangnya kayak tergantung kalian lagi. Kalau kalian hanya menerima mata kuliah, pokoknya ngambil mata kuliah, pokoknya belajar ini, ya sudah, kemampuan kalian hanya sebatas mata kuliah yang kalian ambil gitu. Dan taunya kalian setelah ujian selesai, udah selesai. Jadi itu tadi, kalau fisika ambillah ilmunya, kayak belajarlah konsep berpikirnya, terapkan di luar. Karena biasanya orang fisika itu kayak yang biasa kerjanya di dunia kerja teknik dan biasanya dikenalnya sebagai seorang visioner gitu, orang yang berpandang ke depan, kayak seolah-olah dukun, benar. kayak dukun. Kenapa? Ya karena tadi dia dengan ini dengan ilmu-ilmu mendasarnya, pemahaman dasarnya kuat, dia akan tahu, kita bisa memprediksi gitu loh, nanti bakal gini, apa masalahnya seperti ini. Lah itu adalah konsep berpikir yang gini, mungkin itu remeh tapi jarang dimiliki orang. Benar seperti itu. Mas Ilham jelaskan secara general tentang fisika murni nih. Jadi teman-teman punya pandangan yang ingin melanjutkan kuliah, mengambil jurusan fisika. Nah teman-teman nanti
bisa menjadikan ini referensi teman-teman biar nggak salah pilih jurusan. Ingat itu ya. Nah, berarti tadi Mas Ilham kalau di ITS itu tata cara masuknya ada 3 ya Mas ya? Iya. SBM, Senam PTN sama Mandiri berarti ya. Iya. Berarti kalau SBM itu jalur tulis, kalau Senam PTN itu undangan, kalau Mandiri ini berarti ujian tulis tapi dengan biaya sendiri. Iya. Oke. Dan nantinya UKT tertinggi. UKT tertinggi ya, kalau Mandiri pasti tuh, Mas. Pasti UKT tertinggi. Oke. Nah, terus Mas terakhir nih buat teman-teman semua, pesan dari Mas Ilham untuk adik-adik SMA yang ingin melanjutkan kuliah, ingin melanjutkan pembelajarannya di bangku perkuliahan. Nah, biar nggak salah pilih jurusan nih, Mas. Dari Mas Ilham gimana pesannya? Kenali diri kalian. Jadi yang biasanya aku temuin adalah gini. Ketika pertama masuk kayak kampus itu pokoknya kampusnya besar pasti menjamin kalian nantinya itu kayak mapan dan sebagainya. Enggak. Kalau kalian pingin jaminan masuk ke dinasan. Ya kan? Itu jaminan. Tapi sebenarnya apa yang membedakan kedinasan sama kayak kita kayak kampus-kampus yang mungkin tanda tanya ya. Gitu kan, tidak sepasti kedinasan dan sebagainya. Adalah kebebasan kalian untuk memilih. Jadi kita nggak ada batasan gitu loh. Kalau kedinasan kan udah ada batas ya. Gini, udah ada bidangnya. Ada bidangnya khusus gitu. Kalau di sini kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian itu seluas-luasnya. Jadi makanya kalian mau nantinya kan gini ya, mau meningkatkan di bidang kayak sosial gitu kan. Bisa gitu kan. Lewat organisasi, lewat mungkin event-event atau apa, intinya yang menyediakan. Mau kalian punya bakat kayak sebelumnya mungkin aku basket atau apa atau sepak bola, di sini kayak di kampus itu bisa kalian salurkan gitu kan. Lalu kalian misal kepingin belajar banyak hal tentang bidang-bidang sains dan sebagainya, itu terutama teknik, itu terbuka luas karena di sini ya ada beberapa jurusan, banyak jurusan, dan kalian bisa belajar banyak hal. Mungkin ini apa ya, kayak belajar banyak hal, tips trik apa itu nanti gitu kan. Dan lagi tips apa ya, kayak tadi ya, kayak pesan-pesan ya, pesan lah untuk yang kayak udah masuk gitu kan, terutama bingung, masih kayak nggak jelas atau aku cocok nggak di sini. Tadi kenali, untuk pertama pasti kenali itu tadi. Aku rasa itu cukup sih, karena mengenali diri itu adalah sesuatu yang sulit ya. Itu jadi buat apa nanti kenali ini, berarti kan kenali diri kamu, apa yang menjadi kapasitas diri kamu, dan memang biar nggak salah pilih jurusan ke depannya. Karena nantinya kalian nggak mungkin gini, kayak di ITS sendiri ya, kalian akan bekerja di dalam tekanan, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kalian menikmati tekanan itu gitu kan, ya kalian happy. Tapi kalau tidak menikmati ya kan tertekan ya, sengsara ya. Karena nanti kan gini, kayak misal aku ngambil fisika, tapi kalian nggak suka fisika gitu, lebih suka kayak misal jurusan ekonomi dan sebagainya, atau mungkin sosial, ya jangan masuk fisika gitu, karena itu nggak baik. Lebih baik kalian, kan apa ya, setiap orang pasti punya tadi passion masing-masing itu tadi. Itu yang pertama kali. Ya sekarang gini, mungkin gimana Mas gitu mengenali diri sendiri gitu kan, cukup sulit gitu. Tapi satu hal, pemuda, janganlah kalian itu pertama takut untuk gagal gitu. Takut intinya kan pasti orang pasti punya planning dan itu ngerasa bahwasanya ini paling benar. Iya. Belum tentu gitu. Kalian bisa mencoba hal-hal yang lain, mumpung kalian masih muda. Benar. Berarti ibaratnya lebih mencoba hal baru lagi Mas ya. Iya, terus tambah relasi, artinya cari tahu. Ya tadi kayak mungkin kalian punya kakak kelas atau apa. Gimana sih Mas, apa yang dipelajari? Manfaatkan relasi seperti itu. Iya. Berarti mungkin udah nanti ada satu lagi. Kalau kalian nanti keterima di misal suatu kampus, entah itu di ITS, kampus-kampus besar, mungkin pertama kali kalian akan merasa bangga. Wih, gitu kan. Wow gitu ya. Wow. Sangar ya aku cuk. Oke. Sangar ya ngono. Tapi sadarlah segera
bahasanya janganlah kalian itu berbangga terhadap kampus kalian, tapi buat kampus kalian itu bangga punya kalian. Oke. Siap teman-teman semua. Itu pesan dari Mas Ilham untuk teman-teman semua. Gini itu saja. Terima kasih Mas Ilham atas sharing waktunya ke teman-teman semua, ke adik-adik SMA semua. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Doni Fatwa, Doni Gondrong. Nanti kita ketemu lagi. Kita akan membedah jurusan universitas yang kalian ingin ketahui bersama orang-orang hebat, bersama orang-orang pilihan di kampusnya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat, ambil positif dari sebuah video dan tinggalkan yang negatif. Saya Doni Gondrong Dan saya ya Ilham. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.